Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini ketemu lagi sama Ibu dengan pembahasan yang berbeda, yaitu sistem peredaran darah. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Kemudian kita langsung masuk ke materinya ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam atau lebih jauh, mari kita mengenal dulu yang disebut dengan darah. Nah, kalian tahu nggak apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Nah, darah kita tersusun atas satu plasma darah, kemudian sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan yang keempat, keping darah atau trombosit. Nah, berhubungan dengan sistem peredaran darah, pastinya akan berhubungan dengan organ yang satu ini. Organ yang satu ini adalah, ya betul, ini adalah jantung. Nah, jantung inilah yang bekerja untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jantung kita terdiri atas 4 ruang yang berpasangan, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, kemudian bilik kiri dan bilik kanan. Nah, selain jantung, kita juga punya ada yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah kita dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Peredaran darah pada manusia termasuk ke dalam peredaran darah tertutup. Hal ini dikarenakan darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Nah, setiap beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini dikenal dengan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah gambar dari peredaran darah kecil. Darah berasal dari seluruh tubuh, pertama akan masuk ke serambi kanan. Nah, darah dalam serambi kanan akan mengandung banyak sekali CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari serambi kanan, darah akan melewati katup, yaitu katup tricus pidalis, yang menuju ke bilik kanan. Nah, katup ini berfungsi supaya darah tidak bisa kembali ke serambi kanan. Nah, darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis yang menuju ke paru-paru supaya CO2 di dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2 atau kalau kita bisa sebut sebagai pertukaran dari CO2 dan O2. Nah, darah yang ada di bilik kiri itu merupakan darah yang sudah bersih atau sudah mengikat O2 atau oksigen. Nah, singkatnya, peredaran darah kecil itu memiliki jalur, yaitu dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Nah, sedangkan pada peredaran darah besar, darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2 atau oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicus pidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta dan kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian untuk peredaran darah besar, singkatnya jalurnya yaitu dari jantung, yaitu berasal dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi, yaitu ke serambi kanan. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.